Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, jadi perkenalan dulu ya. Untuk yang belum kenal saya, nama saya Bima Octavia Stuti. Semester ini saya mengampu ini di kelas statistik dan probabilitas untuk kelas C ya ini ya. Jadi untuk statistik dan probabilitas sendiri itu mata kuliah yang nantinya kena plotting PTMT, jadi pertemuan dengan tatap muka terbatas. Nantinya teman-teman akan mulai melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas itu mulai di pertemuan keempat, gitu teman-teman. Jadi untuk pertemuan 1, 2, 3 ini sambil menunggu teman-teman yang lain kemungkinan belum registrasi, belum selesai perkara registrasi dan juga KRS-nya, penyusunan KRS-nya itu nanti diberi waktu sampai 3 minggu ini. Terus kemudian untuk yang pertemuan keempat itu nantinya pertemuan tatap muka terbatas. Nah, siapa-siapa saja yang nantinya masuk di tiap minggunya, kan kalau pertemuan tatap muka terbatas itu prinsipnya hanya 50% dari teman-teman yang sudah terdaftar ya di satu kelas. Jadi kalau kelas saya ini sudah ada 50 anak, itu nantinya akan saya buat ganjil genap gitu ya. Jadi misalkan pertemuan keempat itu genap ya, yang masuk genap dulu, kemudian pertemuan kelima yang masuk ganjil dulu kayak gitu. Itu kecuali UTS dan UAS ya. Jadi untuk UTS dan UAS pelaksanaannya tetap daring kayak gitu. Jadi untuk ujiannya dilakukan daring, tidak di kampus, tidak bertemu secara tatap muka seperti itu. Nah, ini pun juga nanti melihat kondisi perkembangan COVID juga. Kalau misalkan Malang terkena zona levelnya level 4 ya, masuk ke level 4, berarti kan enggak aman, itu nantinya akan kembali full daring. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi di awal saya tegaskan seperti itu, soalnya nanti biar enggak bingung kalau misalkan ada pengumuman terkait pembagian jadwal masuk gitu teman-teman. Ya, oke. Saya lanjutkan. Itu terkait mata kuliah ini di awal ya, yang terkait tatap muka terbatas. Kemudian saya masuk ke aturan perkuliahan ini agar saya dan kalian bisa enak untuk melaksanakannya nantinya. Jadi yang pertama maksimum terlambat 10 menit setelah kuliah dimulai. Jadi kayak ini tadi itu sudah terlambat sampai 15 menit ya. Jadi saya rasa lebih dari cukup. Langsung teman-teman langsung masuk join semua. Nanti langsung dimulai, segera dimulai. Itu mencontek mendapatkan nilai E. Sebab saya nggak suka dengan anak yang mencontek, lebih baik kerjaan sendiri, murni kerjaan sendiri. Kemudian kalau nggak tahu lebih baik tanya kayak gitu. Kemudian terlambat mengumpulkan tugas, nilai dikurangi 5 poin per hari, jadi usahakan kerja on time. Ini juga membentuk disiplin untuk kalian sendiri, nantinya kalian outputnya kan juga kerja, nggak cuma sampai kuliah ini tok kan ya. Di disiplinnya kalian, nanti saya bentuk di sini juga, tugas harus on time. Anak sipil itu wajib tugasnya dikerjakan tepat waktu gitu ya, deadline soalnya. Jadi deadline itu kita juga harus mengerjakannya dengan perfect, dengan bagus, dan juga mengumpulkannya juga tepat waktu gitu. Karena kalau kita ngomong nantinya perkara tender dan seterusnya, itu kalau tidak on time pasti owner yang mau menggunakan jasa kita itu juga males karena mesti selalu terlambat nggak mengumpulkan kayak gitu ya. Nggak, maksudnya bukan nggak mengumpulkan tapi tidak sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Diusahakan semuanya on time mulai dari sekarang, belajar seperti itu. Selanjutnya yang nomor keempat, wajib menyalakan kamera saat pelaksanaan Zoom. Jadi kalau seperti ini, kan ini kita menggunakan media Zoom ya. Jadi usahakan wajib menyalakan kamera sebab saya sendiri sebagai dosen, sebagai tenaga pengajar, ada tugas nantinya mengunggah perkuliahan ini ke channel YouTube saya. Jadi dimintai pertanggungjawabannya benar ngajar atau enggaknya. Nah, diunggah ke channel YouTube. Nah, silakan untuk teman-teman wajib nyalakan video karena kalau tidak dinyalakan videonya nanti ngeblank hitam
Kayak gitu teman-teman. Hasilnya yang editing nanti di video gitu. Di YouTube nanti dapatnya hitam, kan saya kayak ngomong sama tembok ya. Jadi usahakan jangan seperti itu. Wajib nyalakan kamera saat pelaksanaan Zoom. Kemudian saat tatap muka terbatas, nantinya 50% anak yang hadir di kelas dan 50% anak itu melaksanakan menggunakan Zoom. Jadi gitu, namanya blended learning. Jadi ada yang kuliah, melaksanakan perkuliahan tatap muka dengan saya, dan ada juga yang tetap melaksanakan menggunakan Zoom. Kayak gitu teman-teman. Jadi nanti untuk yang Zoom ya tetap wajib seperti ini tadi, tetap menggunakan layarnya, maksudnya layarnya dinyalakan kameranya kayak gitu. Terus selanjutnya untuk poin yang kelima, usahakan teman-teman saat pelaksanaan perkuliahan menggunakan pakaian yang bebas, rapi dan sopan. Ya, tetap prinsipnya seperti itu, entah itu nanti pertemuan di kampus atau di rumah yang menggunakan Zoom. Yang terakhir, silakan teman-teman yang belum mengedit nama profil Zoom-nya, diisi link-nya dulu, kemudian di underscore nama kalian. Jadi saya nantinya saat melakukan absensi tidak susah. Kalau pas perkuliahan Zoom seperti ini, nantinya yang saya gunakan, saya fokus utama saat teman-teman yang datang di sini, yang datang di Zoom ini, yang saya gunakan untuk absensi. Tapi kalau misalkan nantinya tatap muka terbatas, ya sama ya, yang Zoom, saya gunakan yang Zoom, terus kemudian untuk yang datang, nanti langsung tanda tangan, seperti itu. Jadi usahakan, silakan mengedit nama profil Zoom-nya, NIM dan nama. Jadi saya mau mempermudah kerjaan saya, dan saya juga minta tolong kalian karena beberapa namanya nggak sesuai dengan namanya sendiri, akhirnya saya kesusahan untuk mengabsensi, kemudian di akhir protes ke saya, Bu, saya hari ini masuk gini-gini, ini buktinya loh, nama kamu kan nggak sesuai dengan di absen, jadi ya jangan salahkan saya kalau misalkan saya tidak mengabsenmu kayak gitu. Ya jangan sampai seperti itu. Itu aturan perkuliahan. Oke, nanti untuk aturan perkuliahan dan materi pendahuluan, jika ada pertanyaan nanti di belakang aja ya. Saya lanjutkan langsung. Oke, ini terkait kontrak perkuliahan. Jadi dalam satu semester nantinya teman-teman itu juga akan belajar beberapa materi ya. Oke, sebentar. Oke, enggak mau. Sebentar ya. Saya langsung buka di sini aja. Oke. Jadi teman-teman nanti akan belajar terkait kontrak perkuliahan ini, terkait materi-materi ini ya, yang tertuang di kontrak perkuliahan. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, kita nanti masih terkait pendahuluan tentang statistik probabilitas. Jadi pengertian statistik itu apa, ranahnya nanti gimana. Jadi secara garis besar nanti saya bahas di sini. Jadi untuk pertemuan kali ini belum full, jadi masih pendahuluan kayak gitu. Nah, kita mulai full itu di pertemuan kedua dan seterusnya. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang statistik parametrik dan non parametrik. Kemudian ini saya buat retensinya. Retensi itu pengulangan kembali, sebab untuk statistik parametrik dan non parametrik sendiri itu bahasanya agak banyak. Jadi nanti kemungkinan untuk pertemuan kedua statistik parametrik saja, kemudian yang pertemuan ketiga statistik yang non parametrik. Kemudian untuk yang pertemuan keempat dan kelima ini bahasanya sama terkait populasi dan sampel. Nanti di sini saya juga akan memberikan evaluasi berupa tugas ya. Jadi teman-teman nanti akan belajar gimana menentukan populasi, gimana cara menentukan sampel dengan disesuaikan dengan rumus-rumus yang sudah ada. Terus kemudian yang di pertemuan ke-6 ini saya inginnya terkait evaluasinya. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan pemanasan sebelum nantinya masuk ke ujian tengah semester seperti itu. Jadi ada evaluasi soal-soal
terkait statistik parametrik non parametrik, kemudian populasi sampel juga gitu. Namun kalau misalkan materinya itu ada yang nggak selesai dibahas di dalam satu pertemuan, nanti ini kemungkinan akan saya geser-geser gitu ya. Jadi evaluasinya kemungkinan tidak ada atau nantinya diganti dengan materi-materi ini. Kalau misalkan nggak tersampaikan kayak gitu, tapi saya harap nanti bisa tersampaikan. Oke, pertemuan ke-7 nanti ada UTS. UTS nanti full daring ya, nggak tatap muka terbatas. Kemudian saya lanjutkan di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas variabel penelitian. Selanjutnya yang ke-9 ada uji asumsi. Kemudian yang ke-10 ada rancangan penelitian. Selanjutnya metode pengumpulan data, gimana caranya kita nanti mengambil suatu data. Jadi secara garis besar ini statistik itu berhubungan nantinya dengan skripsi ya teman-teman ya. Kalau berhubungan dengan skripsi berarti nalarnya akan berhubungan dengan cara-cara kita gimana mengolah data yang sudah kita ambil dari saat kita melaksanakan skripsi tersebut kayak gitu. Cara ngolahnya gimana? Intinya statistik ini berperan sekali untuk mengerjakan bab 4-mu di hasil dan pembahasan. Pun juga di bab 3 itu rule-nya, rule tahapan nantinya kamu mau mengambil data itu kayak apa kayak gitu secara garis besar. Kemudian ada metode pengumpulan data, cara menyusun kuesioner, karena mengingat sendiri penelitian itu ada 3 ya, kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran. Jadi nantinya kalau misalkan fokus ke kualitatif itu butuh namanya kuesioner karena perlu mengadakan wawancara kepada subjek penelitian kita. Selanjutnya ada validitas eksternal dan internal, ini terkait dengan kuesioner. Kemudian ada uji T. Selanjutnya yang ke-15 sama dengan yang pertemuan ke-6, saya akan mengevaluasi pemanasan soal-soal sebelum nanti masuk ke UAS. Seperti itu. Ini untuk materi dan PowerPoint, kemudian juga absen, juga sudah saya unggah di Google Classroom. Nanti silakan teman-teman mengakses Google Classroom-nya. Itu ya. Oke, saya lanjutkan balik ke PowerPoint-nya tadi. Oke, jadi sebelum masuk ke materi awal, saya ingin memberi wejangan juga ke kalian bahwasanya sukses itu seperti gunung es ya teman-teman. Yang dilihat itu kecil tapi usahanya perlu besar sekali. Untuk mata kuliah statistik dan probabilitas itu nggak terlalu jauh dengan metode penelitian. Jadi kalau misalkan teman-teman itu males untuk dengerin, males untuk belajar, males untuk buka buku, pasti ya jadinya nggak bisa bagus gitu ya, nggak bisa maksimal dapatnya. Jadi saya harapkan di awal ini saya ingatkan lagi bahwasanya statistik ini tolok ukur nantinya kamu berperan ya untuk mengerjakan skripsi. Saya harapkan catatan-catatan dirapikan nantinya itu akan berguna saat nantinya kamu mengerjakan skripsi. Sebelum skripsi ada materi, ada mata kuliah metode penelitian. Jadi nantinya akan berperan pada metode penelitian itu juga karena mengingat kalau misalkan namanya metode penelitian itu outputnya nanti pasti adalah proposal skripsi. Gitu. Jadi programnya Bapak KPS itu bagus ya. Jadi saat metode penelitian, teman-teman mahasiswa diharapkan untuk bisa membuat proposal itu tujuannya nanti kalau sudah semester 7, kan semester 6 metode penelitian. Kalau masuk semester 7, teman-teman itu tinggal ngomong ke dosen pembimbing, Bu, Pak, ini saya sudah ada proposal skripsi dan judulnya. Ini saya mau mengajukan tentang ini, penelitian tentang ini gimana, disetujui apa enggak, kayak gitu. Jadi memudahkan kalian sebenarnya. Bapak KPS itu sudah memberi kemudahan kayak gitu ya, biar cepat kalian juga lulusnya cepat, kemudian cepat bekerja juga kayak gitu. Masa ya mau
kuliah terus kan ya nggak mungkin ya. Jadi kalau usahakan lulus tepat waktu, kemudian segera kerja. Banyak ya usahanya. Ini nggak cuma untuk mata kuliah ini saja, tapi untuk yang lain juga. Jadi butuh banyak pengorbanan, utamanya waktu tidur itu. Kalau anak teknik itu jarang tidur, itu sering seperti itu. Saya dulu juga sudah merasakan seperti kalian. Sampai sekarang juga, karena saya juga masih ada tanggungan jurnal dan seterusnya. Ternyata lebih rumit jadi dosen daripada jadi mahasiswa. Kalau mahasiswa kan enak ya, tinggal duduk, nunggu, nanti arahannya apa, tugasnya apa, tinggal dikerjakan. Kalau dosen ternyata tidak. Semuanya itu wajib kita persiapkan matang sebelum kita nantinya ngajar. Terus kemudian gimana caranya omongan kita itu, omongan tenaga pengajar ini, dosennya itu bisa nyampe ke mahasiswanya. Materinya juga. Jadi bebannya lebih banyak ternyata. Jadi nggak semudah itu. Gitu. Terus saya lanjutkan ke materi ya. Ini pemanasannya. Jadi kita harus tahu dulu perbedaan statistika dan statistika. Karena teman-teman kan dengar kuliah di jurusan statistika kayak gitu. Kan ada ya di Brawijaya kalau nggak salah. Itu buka prodi statistika kayak gitu. Apa sih statistika dan statistik? Jadi bedanya ini ya. Jadi kalau statistika itu ilmu yang berkenaan dengan data, ini lebih luas cakupannya. Kalau statistik itu nanti itu berupa data, informasi atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Jadi ilmunya nanti kita terapkan dalam bentuk data. Makanya tadi saya ngomong bahwasanya khususnya sipil sendiri ya, penelitiannya itu seringnya berupa eksperimen, kemudian deskriptif kayak gitu. Lebih ke ranahnya rancangan penelitiannya ke kuantitatif, jenis penelitiannya itu deskriptif dan eksperimen itu. Nantinya teman-teman tinggal memaparkan data atau informasi itu, mengemasnya berupa hasil dan pembahasan. Nah, data-data sendiri itu cara pengemasannya ada yang berupa kalau bentuk diagram ya, diagram chart, diagram pie, kemudian ada diagram batang kayak gitu, atau bentuk tabel kayak gitu. Nah, nantinya hasil-hasil tersebut, hasil statistik tersebut nggak cuma diagram-diagram tok loh ya, tapi itu nanti akan dikaitkan dengan jurnal-jurnal terdahulu agar bisa menguatkan. Jadi sebagai penguat. Oh ya, mohon maaf ini agak rame soalnya dekat rumah saya ada nikahan, gitu, nikahan tetangga. Kemudian masuk ke arti, fungsi, dan tujuan statistik. Yang pertama, statistik sendiri itu merupakan sekumpulan cara maupun aturan yang berkaitan dengan pengumpulan. Kemudian ada analisis. Kalau kita ngomong pengumpulan berarti data-data yang yang belum dikemas secara baik. Nah, itu nantinya kita jabarkan kembali dalam bentuk diagram-diagram tadi gitu. Jadi lebih ringkas gitu kasarannya. Lebih ringkas. Selanjutnya kita analisis. Analisis itu bisa menggunakan beberapa pengujian. Kadang ada yang mengenalnya pakai uji T, uji F, seperti itu. Nanti kita akan membahasnya juga, namun pas setelah UTS ya, tadi sudah saya jabarkan di rencana perkuliahan itu, kita akan membahasnya. Cara menganalisisnya nanti bagaimana. Kemudian kita selanjutnya setelah dianalisis itu adalah penarikan kesimpulan. Kemudian penarikan kesimpulan ini nantinya akan dikaitkan dengan penelitian atau jurnal-jurnal terdahulu seperti itu. Jadi simpulannya nanti penelitian kita berkontribusi apa enggak, ada perbedaan apa enggak di situ. Selanjutnya berdasarkan data-data yang data-datanya biasanya berupa angka. Sebab kalau misalkan kita mau menjabarkan sebuah data, itu nantinya kalau diagram pie itu biasanya dalam bentuk persentase gitu ya. Jadi lingkaran kemudian persentase sekian. Itu misalkan ya contohnya tentang kecelakaan lalu lintas, mau melihat penelitian tentang kecelakaan lalu lintas, persentase jumlah
antara jenis kelamin perempuan dengan kelamin laki-laki itu banyak yang mana yang terjadi untuk kecelakaan lalu lintasnya, misalkan seperti itu. Jadi di outputnya dalam bentuk diagram pie tersebut itu sekian persen kayak gitu persentasenya. Jadi seringnya kalau data itu biasanya berupa angka, jarang yang tidak berupa angka kayak gitu. Selanjutnya setelah kita menjabarkan data-data tersebut, yang data-data berupa angka itu dijadikan ke dalam dikumpulkan dalam bentuk diagram. Nah, kemudian kita juga perlu mengasumsikannya. Nah, asumsi ini nanti berkaitan dengan pengujian tadi. Ada uji F, kemudian ada uji asumsi juga ada. Jadi sebelum masuk ke uji F, kita nanti perlu melakukan uji asumsi. Nanti ada bahasan tersendiri terkait uji asumsi. Nah, kemudian fungsi statistik. Kalau kita ngomong fungsi statistik itu ada statistik secara deskriptif dan ada statistik secara inferensial. Nah, statistik secara deskriptif dan statistik secara inferensial ini apa? Nah, ini nanti tugasnya kalian. Kita ketemu minggu depan sambil kalian sudah mencari, coba cari statistik deskriptif dan inferensial itu apa nantinya. Kemudian baru kita lanjut ke statistik parametrik dan non parametrik. Karena ini berkaitan ya teman-teman. Kalau kalian tidak tahu, nanti kalau saat pelaksanaan pemberian materi minggu depan pasti bingung juga karena nggak belajar di awalnya. Jadi saya harapkan setiap kali teman-teman evaluasi di tiap pertemuan ini nantinya akan ada sedikit tugas kayak gini, kemudian dipersiapkan yang nantinya berkaitan dengan materi minggu depan. Nah, ini tugasnya kalian juga cari bahan diskusi ya terkait materi pertemuan selanjutnya, statistik parametrik dan non parametrik. Jadi yang ini tadi deskriptif dan inferensial, kemudian juga dibarengi dengan parametrik dan non parametrik. Tujuannya apa? Agar minggu depan teman-teman banyak bertanya, karena teman-teman kan sudah belajar, jadi pasti akan ada banyak pertanyaan. Kalau tidak belajar dulu pasti bingung juga nanti. Oke, ini materi hari ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya buka sesi tanya jawab mulai dari tadi aturan perkuliahan, kemudian rencana perkuliahan ya. Selanjutnya ada materi awal tadi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Ibu. Oke, silakan. Siapa ini yang tanya? Alfrianus atau Yakobus? Yakobus, Ibu. Oke, Yakobus. Silakan, Yakobus. Saya ingin bertanya tentang cara pengambilan nilainya, Ibu. Bagaimana? Oh, cara pengambilan nilai. Ya, untuk cara pengambilan nilai itu nantinya agak beda ya sama kelas yang lain. Mungkin untuk absensi tidak dihitung, tapi kalau saya nanti kalau misalkan nilainya kurang, saya lihat dari absensi. Jadi kamu rajin masuk atau enggaknya itu nanti saya juga akan melihatnya juga. Terus untuk perbandingannya tugas UTS UAS ada ini 40, kemudian 40% untuk tugasnya, selanjutnya untuk UTS dan UAS 30%, 30% seperti itu. Namun kalau misalkan nanti nilaimu itu ada yang kurang, nanti saya tambahkan dari absensi. Itu teman-teman. Di absensi nanti saya inputkan langsung ke perhitungan tugasnya. Terima kasih. Silakan untuk teman-teman yang lain.
Yuk, silakan. Jadi nanti kalau misalkan kalian nggak mengumpulkan tugas dan hanya mengikuti UTS dan UAS, jadi nilainya nanti dapatnya dari situ tok ya. Itu sama absen. Tapi kalau misalkan kalian kerjakan tugas ya nanti beda hitungannya. Jadi usahakan teman-teman kesemuanya tetap kerjakan tugas juga, kemudian UTS, UAS dikerjakan. Karena beberapa dari kakak tingkat kalian atau kelas sebelah ya, itu banyak yang hanya datang saat UTS dan UAS. Jadi cara kerja perkuliahan itu sebenarnya nggak kayak gitu. Mungkin beberapa dosen memberikan nilai secara cuma-cuma. Tapi kalau untuk saya, tidak ada di rumus saya seperti itu, di kamus saya seperti itu. Itu ya. Jadi teman-teman kalau mau dapat nilai yang bagus, jadi usahanya juga perlu. Gitu. Itu yang niat. Itu kalau saya. Jadi usaha diimbangi dengan nanti nilainya dapatnya kalian. Biar adil ya. Silakan tuh teman-teman yang lain. Silakan ada pertanyaan. Yuk. Saya, Bu. Oke, silakan. Yakobus. Bu. Terkait dengan peraturannya, Bu. Itu kalau terkait dengan peraturan kuliahnya itu, Bu. Gimana? Ada halangan, Ibu. Apakah kami bisa izin ke Ibu? Oh iya, enggak apa-apa. Kalau misalkan ada halangan, silakan izin. Tapi izin itu saya batasi untuk 2 kali ya, 2 kali pertemuan ya. Kemarin soalnya saya evaluasi sampai 3 kali pertemuan itu terlalu banyak untuk izinnya. Jadi untuk absennya itu malah nggak maksimal, banyak bolosnya gitu. 2 kali saya beri izin bolos apa. Ataupun kalian mau izin ada kegiatan gitu. Tadi kan ada temanmu yang ada kegiatan tuh ya enggak apa-apa kayak gitu. Berarti dia sudah menggunakan satu kesempatannya untuk bolos. Ya, Bu. Soalnya gini ngitungnya. Kalau dari kampus sendiri, kalau izin itu berarti Gimana? Kenapa? Di sana. Manit. Iya. Kenapa manit? Iya, sana dulu. Sana. Kenapa manit? Iya, sana. Ya, maaf ya ada Kenapa gangguan. ini manit? Ya. Ya, jadi kalau dari pihak kampus sendiri misalkan tidak masuk gitu ya, izin itu dianggap alfa kayak gitu. Jadi usahakan nanti teman-teman kalau misalkan izin itu memang benar-benar urgent gitu ya. Jadi nggak dianggap alfa, kan susah kalau dianggap alfa ini. Padahal sayanya izin ke dosennya tapi diomong nggak masuk. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain, teman-teman? Silakan. Ya, Bu, dari saya, Bu. Ya, silakan. Sebentar, Ibu. Kita kumpul, apakah tugasnya dikumpul atau tidak? Bentar. Gimana, Afrianus? Kurang jelas? Mengenai tugasnya tadi, Bu. Ya, terkait tugas, ya. Ya, silakan. Atau tidak? Mengenai tugasnya. Oh, untuk tugas, ya. Kalau untuk tugas saya unggah di Google Classroom. Untuk tugasnya ini tadi itu untuk materi minggu depan gitu loh. Jadi kamu saya harapkan belajar. Silakan cari tentang statistik inferensial sama deskriptif tadi. Itu nantinya berkaitan dengan parametrik dan non parametrik. Kalau kamu nggak belajar dulu, nanti kesusahan gitu loh ngikutinya. Biar nyambung gitu loh, maksud saya. Oh iya. Ya. Jadi ini nanti nggak perlu dikumpulkan. Cuma saya harapkan, saya menginginkan kamu belajar. Tuh. Ya, jadi jangan hanya mengikuti mengikuti materi per pertemuan.
teman-teman. Cuma kalian saya harapkan juga belajar. Nanti ada pertanyaan yang muncul. Ada lagi? Bu, terima kasih. Ya, selain Afrianus sama teman-teman tadi. Yuk. Mengenai data diri lagi tadi, Bu. Ya, Yang untuk ini, untuk apa? Gimana? untuk nama Itu maksudnya untuk nama di ini loh, di Zoom. Tuh saya agak susah ngomong. Ini loh. Di Zoom ini kamu nanti tulis NIM-mu kemudian nama, gitu ya. Nanti silakan diedit Zoom-nya. Ini beberapa sudah ada yang edit, Ferry, Diki, Stefanus ini sudah ngedit. Jadi namanya dulu, NIM-nya dulu, baru underscore namanya. Itu ya. Jadi nanti silakan yang belum mengedit, merasa belum mengedit, silakan diedit. Dengan aksennya gimana, Bu? Mana Yohanes? Untuk berkaitan dengan absen ini hari, Bu. Absennya gimana, Bu? Absennya ada di Google Classroom. Cuma kan saya sudah ngomong, kalau pertemuan secara Zoom langsung seperti ini, saya lebih prefer nanti mengabsenkan kalian menggunakan Zoom ini. Jadi kehadiran Zoom partisipannya ini ada 40 partisipan. Ini nantinya yang saya gunakan gitu. Tapi kalian tetap pakai absen. Kalau ada tugas untuk kumpul tugasnya di mana, Bu? Ada tugas, saya akan selalu mempostingnya di Google Classroom kayak gitu. Pengumpulannya juga lewat Google Classroom. Ya. Jadi nantinya antara yang tatap muka atau yang enggak, kalau pas sudah mulai tatap muka ya di pertemuan keempat, nantinya ya semuanya lewat Google Classroom dikumpulkan lewat. Ya, terima kasih, Bu. Silakan. Mau tanya, Bu. Oh ya, silakan. Misalnya nilai kita pas UAS sama pas UTS sama UAS di bawah KKN, apakah bisa diremedial apa gimana, Bu? Kan semuanya lewat via Google Classroom, Mas. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan lewat Google Classroom. Tidak perlu bingung jadi untuk pengumpulannya. Kan tinggal diunggah toh. Bukan pengumpulan tugas, Ibu, tapi misalnya nilai UTS sama nilai UAS kita di bawah penilaian Ibu, apakah kita bisa remedial apa gimana, Bu? Untuk remedial, saya nggak membuka remedial karena kalau kalian saya beri kesempatan untuk remedial, kalian pasti nggak belajar. Jadi manfaatkan, saya nggak buka remedial. Belajar ya sungguh-sungguh, nggak ada remedial. Kalau mau remedial ya ikut aja nanti semester depannya mengulang mata kuliah saya. Kayak gitu. Karena harus ditegesi ya. Nah, berkaca dari kakak tingkat kalian itu dibuka remedial, tambah banyak yang remedial, saya juga malah bingung buat jadwal buat saya sendiri. Mending nggak usah remedial. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Berarti untuk absen untuk hari ini tetap di Google Classroom, Bu? Google Classroom juga, tapi saya prefer menggunakan yang Zoom. Selesai. Ya. Ya, oke. Silakan untuk yang lain. Tidak ada. Oke, saya anggap cukup. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa belajar ya. Cari yang deskriptif dan inferensial, kemudian belajar tentang statistik parametrik dan non-parametrik. Itu ya teman-teman ya. Oke. Ya, Bu. Saya akhiri kuliah hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Ya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih. Ya.